Selamat pagi Pak Binsar, kami dari kelompok Abraham yang beranggotakan saya sendiri, Karin Kunardi, Aurelia Wong, Sawa Celin, Stefania Aditya, dan juga Rahan Putra. Pada hari ini kami ingin menyampaikan pengalaman pribadi dan juga kesan-pesan kami selama pembelajaran online di semester ini. Untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman pribadi apa yang kalian dapatkan selama belajar melalui online? Silakan Sawa Celin untuk menjawab. Dalam satu semester akselerasi kelas PAK ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran yang paling mengesankan bagi saya yaitu tentang istilah proto-evangelium yang merujuk kepada garis besar isi Alkitab, di mana Allah telah merancangkan akan kedatangan Kristus dalam dunia sejak dari kisah kitab Kejadian yang kemudian dinubuatkan lagi oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya, dan selanjutnya tergenapi dalam Injil Matius. Siapa nih tokoh Alkitab yang menjadi panutanmu? Tokoh Alkitab yang menjadi panutan saya adalah 4 pemuda, yaitu Hananya, Misael, Asaria, dan Daniel. Mengapa mereka? Sebab mereka adalah pemuda yang hebat karena mereka dapat melawan arus duniawi dan tetap mengikut Allah. Pada kehidupan nyata saat ini, pemuda sering terjerumus dalam gelapnya dunia. Melalui 4 tokoh pemuda dalam Alkitab ini, saya menjadi termotivasi untuk mendahulukan Allah dalam setiap kehidupan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Selama menjalani pembelajaran online ini, saya belajar banyak hal di kelas ini. Mulai dari cara bekerja sama yang baik dalam mengerjakan tugas kelompok di dalam tim secara daring, penerapan materi-materi yang telah dipelajari ke dalam laporan-laporan tugas kelompok setiap minggunya, dan juga refleksi pribadi terhadap materi-materi pelajaran yang telah dibahas. Selama satu semester ini, saya mempelajari lebih dalam mengenai kisah besar Alkitab, yaitu grand naratif yang berisikan pengenalan lebih dalam akan Allah. Apa yang kamu dapatkan dari kisah besar Alkitab atau grand naratif tersebut? Di sini saya belajar mengenai Allah yang menyatakan dirinya, kehendaknya, serta karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan juga penggenapannya kepada manusia dan juga dunia. Lewat karya-karyanya dan juga pemeliharaannya yang dibahas dalam beberapa pertemuan di kelas, membuat saya mendapat pengenalan yang lebih lagi akan pribadi Kristus yang sangat mengasihi umat-umatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Selama semester ini saya telah mempelajari banyak hal baru yang bahkan belum saya ketahui. Namun dari semua hal yang telah saya pelajari, ada satu hal yang paling menarik bagi saya, yaitu covenant. Di saat saya mengetahui covenant ada, muncul berbagai macam pertanyaan dalam diri saya, seperti bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa mungkin ada, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya saya mempelajari tentang apa itu covenant, fungsi, manfaat, dan berbagai faktor lainnya yang membuat saya akhirnya mengerti seberapa pentingnya covenant itu sendiri. Contoh covenant itu apa sih? Contoh covenant itu seperti perjanjian pertama antara Allah dengan manusia pertama Adam dan pasangannya itu Hawa, di mana Allah memberikan perintah kepada mereka untuk beranak cucu, memenuhi bumi dan menguasainya. Tapi di situ sayangnya covenant dilanggar karena Adam dan Hawa terhasut iblis dan masuk ke dalam dosa. Ada lagi covenant Allah dengan Nabi Nuh setelah kejadian air bah. Di situ Allah mengadakan perjanjian bahwa tidak ada lagi air bah yang memusnahkan kehidupan di seluruh bumi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Zevanya. Selama satu semester pembelajaran online ini, saya belajar banyak. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai garis besar Alkitab. Ya, ini karena pemahaman yang lebih dalam mengenai grand naratif, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyertainya seperti covenant Tuhan kepada manusia secara turun-temurun, kerajaan Daud, dan kehidupan Yesus, dan juga penyebaran Injil terutama melalui Petrus dan Paulus. Kalau aplikasi yang didapatkan, apa ya? Ya,
Firman-firman yang saya dapatkan menguatkan dan menginspirasi saya untuk hidup benar. Melalui pembahasan kejatuhan manusia, saya jadi lebih berhati-hati dalam perbuatan saya. Agar saya tidak jatuh dalam dosa, saya juga lebih punya kerinduan lagi melayani Tuhan. Melalui pelajaran dari tokoh-tokoh seperti Petrus, Paulus, dan kawan-kawannya. Dan saya juga dikuatkan di tengah situasi sekarang ini dan apapun yang terjadi di masa depan melalui pendalaman kitab Wahyu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aurel. Ya, yang saya dapatkan adalah pengetahuan yang lebih dalam mengenai isi Alkitab. Mulai dari masa penciptaan, perjanjian-perjanjian Allah kepada para manusia, penebusan dosa asal yaitu Yesus, dan masa-masa penyempurnaan selama kita di bumi. Lalu saya juga belajar mengenai kisah-kisah yang ada di Alkitab yang ternyata tidak semua kisah di Alkitab yang saya tahu, dan akhirnya lebih mengerti lagi mengenai Allah dan juga firman-firman Allah. Lalu saya belajar mengenai prinsip metode pembelajaran Alkitab, yaitu koma, yang jujur saja saya baru mendengarnya saat saya mendapat mata kuliah pendidikan agama Kristen ini. Lalu menurutmu apa sih kisah Alkitab yang paling berkesan bagimu? Menurut saya kisah yang paling berkesan adalah kisah dari Paulus, di mana ia yang awalnya sangatlah anti dengan Kristus, yang pada akhirnya bertobat dan menjadi rasul yang menghubungkan seluruh umat selain orang Yahudi dan memberitakan Injil selain orang Yahudi. Ia juga mendirikan gereja untuk umat-umat Kristiani yang di luar Yahudi. Kemudian ke pertanyaan kedua, berikan kesan-kesan pribadi tentang pelajaran yang paling berkesan dan mendalam yang Anda dapatkan. Silakan Karin Kunardi untuk menjawab. Sebenarnya banyak pelajaran di kelas pendidikan agama Kristen ini yang berkesan untuk saya karena mengupas lebih dalam akan pemahaman mengenai kisah besar Alkitab. Namun, pelajaran yang menurut saya paling berkesan dan mendalam adalah materi mengenai Covenant dan juga kisah pembuangan Daniel. Lalu apa saja tuh kesan mendalam yang kamu dapatkan dari kedua materi tersebut? Ketika saya mempelajari materi mengenai Covenant, saya semakin menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sangat setia kepada perjanjiannya dan juga kasih-Nya akan manusia dinyatakan dengan sangat luar biasa. Karena meskipun ada melanggar Covenant kerja dengan Tuhan, tetapi karena kasih kemurahan-Nya, Tuhan memberikan Covenant anugerah untuk manusia. Sedangkan dari kisah pembuangan Daniel, saya belajar mengenai keberanian keempat pemuda dalam melawan arus kehidupan. Mereka berani melawan ketakutan diri mereka sendiri, berani melakukan hal yang berbeda dari apa yang dunia lakukan, dan juga mereka adalah pejuang iman yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan. Ketika mereka disuruh menyembah patung, mereka itu berani menolak perintah raja karena kesetiaan dan kecintaan mereka kepada Allah. Walaupun ada ganjaran yang sangat menakutkan di balik itu, iman mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka berjuang menghadapi rasa takut dalam diri mereka dan berani melepaskan zona nyaman mereka. Mereka lebih takut melanggar firman Allah daripada melanggar titah raja. Dan mereka juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka buat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saleh Selim. Sebenarnya semua pelajaran yang saya dapatkan dari kelas pendidikan agama Kristen ini sangatlah mengesankan, karena banyak ilmu yang saya dapatkan dari kelas ini. Namun, jika ditanya yang mana yang paling berkesan bagi saya, maka saya akan menjawab pada materi pendalaman kitab Wahyu. Mengapa berkesan? Sebab sebelumnya saya tidak memahami isi kitab Wahyu, karena dahulu saat saya membaca kitab Wahyu, yang ada dalam pikiran saya hanyalah ketakutan yang disebabkan oleh adanya tanda-tanda akan akhir zaman. Namun melalui materi pendalaman kitab Wahyu ini, saya menjadi mengerti dan memahami isi dan garis besar kitab Wahyu. Menurutmu apa sih dampak yang kamu dapatkan melalui pemahamanmu dalam kitab Wahyu ini? Dampak yang saya dapatkan dari pemahaman saya akan kitab
ini yaitu saya menjadi lebih berhati-hati dan berjaga-jaga akan hidup sebab saya tidak tahu kapan saatnya kedatangan Kristus atau akhir zaman terjadi. Tak hanya itu, saya juga lebih mengerti akan situasi di masa depan, mengingat saat ini pandemi yang sangat buruk terjadi di negara kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Ya, selama saya mengikuti pelajaran PAK, secara pribadi saya sangat menikmati saat membahas bagian pembuangan bangsa Israel. Mulai dari ceritanya yang luas sampai tujuan akhir yang sangat mendalam. Saya sangat menyenangi bagaimana bangsa Israel bisa kembali merestorasi iman, walaupun sudah dihancurkan dan dibuang ke tanah Babilonia. Namun bangsa Israel masih tetap bisa kembali ke jalan Allah yang kudus. Kenapa kisah ini menjadi menarik buat Anda? Karena kisah ini sangat memotivasi saya dan memberitahu saya jikalau saya sudah merasa hancur dan jauh dari jalan kebenaran. Namun saya masih ingin kembali ke jalan yang benar, maka saya pasti akan bisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zevanya. Dari sekian banyak pelajaran yang memberkati, menurut saya pelajaran yang paling berkesan dan mendalam merupakan presentasi kelompok Nazaret yang memberikan eksposisi mengenai Paulus dan surat-suratnya. Dari mereka, saya mengerti mengenai pokok pengajaran Paulus, yaitu murka Allah, Injil, karya keselamatan Yesus, dan pengenalan Yesus. Saya juga baru paham mengenai alur dari surat Filemon dan detail dari kitab Galatia. Karena banyaknya surat Paulus di Perjanjian Baru, saya juga menjadi mengerti Perjanjian Baru lebih lagi. Terus apa ya dampaknya bagi kamu? Saya menjadi kagum mengenai sosok Paulus yang setia melayani Tuhan dan menjalankan panggilannya di tengah banyak penolakan dan penganiayaan. Saya menjadi berkomitmen untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan untuk memuridkan orang lain di UPH ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aurel. Nah, sebenarnya semua materi yang disampaikan itu sangatlah berkesan karena mempelajari Alkitab dan seluruh isinya secara detail. Namun, yang paling berkesan dalam materi pada mata kuliah ini adalah mengenai cara membaca Alkitab dengan menggunakan metode koma, di mana kita harus benar-benar mencari secara detail, yaitu konteksnya gimana, lalu kita observasi, lalu kita mencari meaningnya, dan juga kita cari aplikasinya bagaimana. Begitu ya. Menurut kamu susah nggak sih menggunakan metode koma itu? Ya, pada awalnya saya merasa kesusahan. Namun lambat laun saya akan jadi terbiasa gitu. Nah, sekian refleksi singkat tentang pengalaman pribadi dan juga kesan-pesan kami selama pembelajaran online di semester ini dari kelompok kami, yaitu kelompok Abraham. Terima kasih.